Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Na 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 na, na 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 na. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Haleluya, Kau disembah Tuhan selamanya. Hanya Yesus
kami bersyukur Tuhan. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu melimpah. Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Sehingga kami masih ada lagi sampai dengan hari ini. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami mau beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kuduskan setiap hati dan kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan ibadah kami pada pagi hari ini. Biar boleh menjadi ibadah yang kudus, berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan. Ketika kami ada dalam hadirat-Mu, Engkau melawat kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Kami yang lemah disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Kami semua diberkati, dipulihkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau buka ibadah kami pada pagi hari ini dengan bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama boleh katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku selalu
katakan ku mau memuji. Haleluya. Selalu puji benar Tuhan. Mau menyembahmu Tuhan Yesus. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan. Hanya sungguh katakan ku mau memujimu. Ku mau memujimu. Haleluya. Selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima
Berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Kira barala 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 bayasi, kira barala barala bayasi. Kira barala 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 bayasi, kira la bayasi, kira la. Terima kasih Tuhan, Kau baik Tuhan. Kau baik bagi kami Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you. Terima kasih buat lawanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dan ini yang terus kami mau renungkan dalam hidup kami. Betapa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tidak ada yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah yang ku setiap waktu kami Tuhan. Amin. Haleluya Jesus. Hanya kepadamu Yesus. Biarlah dan hatiku bersuka karena-Mu. Angkat tangan kita sambil kita bangkit berdiri, katakan, oh haleluya. Ini kami Tuhan. Biar terus kami merenungkan segala kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kepadamu Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku, haleluya. Sekali lagi katakan, hatiku bersuka. Tuhan, kami penuh dengan sukacita pagi hari ini Tuhan, sebab Engkau yang sudah memberikan sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji Engkau, bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan dan bersukacita, boleh sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab sukacita yang berasal dari Allah ada dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan sukacita dalam hidup kami Tuhan Yesus. Takkan ku izinkan
Mari kita terus memuji Tuhan sebab Tuhan kita sungguh hebat dan luar biasa. Haleluya. My God is greater than my fear. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Jesus Christ, the only Son of God. You died for me, so I can be alive. Amen. Ku berseru kudus, 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 dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Amin. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Bapa yang kekal, Kau terhebat. Amin. Semoga Tuhan terhebat dalam hidup kami, Tuhan. Luar biasa kuasa-Mu dalam hidup kami. My God is greater than my fear. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. Amen. It's the only one I long for. Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me, so I can be alive. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan. Dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Amin. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Haleluya. Luar biasa Engkau Tuhan. Engkau mati bagi kami supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Sungguh Engkau terhebat bagi kami Tuhan Yesus. Katakan Jesus Christ. Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me. Jesus Christ, You are the Son of God. Jesus Christ, You are the Son of God. You died for me. Ku berseru kudus. Tepuk tangan di atas kepala kita saudara sekalian. Haleluya. Kuduslah Tuhan kita. Amin. Ku berseru layak. Ku berseru layak. Yes. Amin. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kudus, 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 kudus Tuhan. Amin. Kau terhebat. Layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Saatnya kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini.
Tuhan. Kami sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau terus mengasihi dan mencintai-Mu Yesus. Biar kami terus dimampukan Tuhan, mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu. Amin. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku, katakan sekali lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, hanya Kau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Raja, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya Tuhan. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu. Sekali lagi katakan, Engkau Allah dan Rajaku, sambil bangkit berdiri. Dan Rajaku, amin, haleluya. Saya serahkan kepada hambanya yang bawakan firman. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Katakan lagi, Engkau Allah dan Raja kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidupku, Engkau segalanya. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu Yesus. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan.
tinggikan, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, Haleluya, sebab Kau baik Tuhan untuk selamanya. Kasih setiamu Bapa. Glory, haleluya. Untuk Haleluya, haleluya. terima kasih. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur. Ku bersyukur kepadamu, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami percaya di atas pujian penyembahan umat-Mu Engkau bersemayam. Tata kerajaan-Mu ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang memulihkan, mengadakan mujizat dengan dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari sampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam hati hamba-Mu untuk disampaikan. Setiap pesan-pesan firman-Mu. Roh Kudus Engkau sendiri berbicara di tengah-tengah kami. Bukakan rahasia firman Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami siap terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap terima firman Tuhan bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Haleluya, masih semangat? Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Iya, tahun ini tahun paradigma yang baru menjadi tema kita. Kita percaya Tuhan melakukan mujizat, kuasanya Dia memperbarui segala sesuatu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari-hari ini adalah musim yang baru. Musim penuaian jiwa-jiwa yang luar biasa. Pastikan setiap kita adalah bagian yang diselamatkan Tuhan. Amin. Yoel 2 ayat yang ke-32 saya akan baca kembali Bapak Ibu saudara. Yoel 2 ayat yang ke-32 ini adalah tema tahun yang lalu tapi kita baca di sana. Yoel 2 ayat 32, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saya tekankan kembali, setiap orang yang dipanggil Tuhan, itulah yang mengalami kelepasan, mengalami keselamatan. Bapak Ibu saudara dikatakan di sana berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita berseru kepada Tuhan, maka di sanalah Tuhan tunjukkan hikmat dan kuasanya. Amin. Yeremia 33 ayat yang ketiga berkata begini sebelum kita masuk dalam bahan kita hari ini. Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita berseru kepada Tuhan maka hikmat Tuhan turun bagi kita. Amin. Tuhan berikan apa yang tidak kita ketahui, apa yang mungkin sesuatu yang tidak terpahami, yang sangat besar, tetapi hal-hal itu yang Tuhan berikan pada setiap kita. Karena Tuhan memiliki kuasa, amin. Hikmatnya diberikan kepada setiap kita ketika kita berseru kepada Tuhan. Siapa kita? Orang yang dipanggil Tuhan. Siapa yang dipanggil Tuhan? Yang terlibat dalam rencana Allah. Rencana keselamatan untuk bumi ini, yaitu untuk saudara dan saya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin berbicara di dalam 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-24, mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Ya, kita baca 1, 2, 3. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Katakan amin. Haleluya. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kalau dalam kata bahasa Yunaninya, bahasa aslinya, kata kekuatan itu sama dengan kata kuasa, dunamis. Ya, dalam bahasa dunamis ini artinya ada otoritas di sana, ada kekuasaan. Bapak Ibu Saudara, ada kekuatan yang dahsyat. Karena itu dari kata yang sama diambil kata dinamo. Ya, penggerak yang luar biasa. Dari kata yang sama ada kata dinamit, peledak yang besar dan luar biasa, terjadi ledakannya. Bapak Ibu Saudara, itulah dunamis. Ada kekuatan Allah, ada hikmat Allah di mana? Di dalam Kristus Yesus. Bagi siapa? Yang dipanggil, firman Tuhan mengatakan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah dunamis. Adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak orang di bumi ini mencari segala sesuatu berdasarkan hikmat dan tanda-tanda. Kalau saudara membaca ayat-ayat yang sebelumnya di atas, ayat 22-23 berkata begini, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini semua orang cari pengetahuan, cari hikmat, ya, kemudian cari tanda-tanda. Bagaimana Bapak Ibu Saudara, begitu ada, wah di sana ada yang bisa melakukan mujizat, langsung semua datang berkerumun. Bapak Ibu Saudara, ya, banyak orang carinya tanda-tanda, seperti yang dikatakan di sini orang Yahudi cari tanda, suka minta tanda. Tetapi hasilnya adalah batu sandungan nantinya. Kenapa? Karena Kristus, ya, walaupun Kristus sendiri, Tuhan Yesus sendiri melakukan begitu banyak mujizat, tetapi ketika kemudian pada akhirnya dia harus mati disalib. Buat mereka apa ini? Kenapa orang lain bisa disembuhkannya, bisa dilakukan mujizat, dia sendiri tersalib di atas kayu salib. Menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Orang yang cari cuma tanda-tanda ajaib, pada akhirnya akan dapat batu sandungan. Ya, kalau kena batu sandungan berarti jatuh tersungkur, Bapak Ibu Saudara, ya. Orang-orang yang mendapatkan peringatan tapi tidak peduli, mereka mendapatkan batu sandungan. Mendapatkan peringatan tapi malah menolak, menentang, itu orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak semua Bapak Ibu Saudara, karena termasuk rasul-rasul adalah orang-orang Yahudi juga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dan orang Yunani dikatakan di sana mencari hikmat. Kenapa orang Yunani ini Bapak Ibu Saudara terkenal dengan filsuf-filsuf? Ya, mereka mempelajari filsafat yang tinggi, ilmu mereka yang mereka cari pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, tetapi pada akhirnya mereka merasa kalau Kristus itu Tuhan Yesus mati disalib, apa itu kebodohan artinya. Tetapi bagi kita itulah hikmat yang luar biasa. Kenapa? Strategi Allah luar biasa. Karena itu tidak ada yang bisa mengetahui jalan pikiran Allah. Bahkan setan pun tidak tahu. Karena itu Kristus disalibkan. Ya, firman Tuhan di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Di sebelahnya Bapak Ibu Saudara. Saudara membaca di sana ayat 7 sampai 8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu hikmat Allah ini. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Bapak Ibu Saudara, justru karena kematian Kristus
Dia mati menebus dosa kita. Dibayar lunas setiap dosa kesalahan kita. Setiap hal yang harusnya kita mengalami kematian kekal, Tuhan bayar lunas. Dan di hari ketiga dia bangkit. Kenapa? Alam maut tidak dapat menguasainya. Amin. Karena dia tetap Tuhan. Dia bangkit di hari ketiga membawa kunci maut dan kerajaan maut. Wahyu 1 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara, Tuhan dia berkuasa. Amin. Kebodohan nampaknya, tetapi disitulah hikmat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Yahudi, mereka minta tanda-tanda. Banyak orang seperti orang Yahudi minta tanda-tanda. Minta mujizatnya saja, cari mujizatnya saja. Tetapi bagi orang Yunani, cari pengetahuannya. Bapak Ibu Saudara, yang didapatkan hanya kebodohan. Tapi bagi kita justru di dalam Kristus ada keseimbangan, hikmat dan tanda-tanda ajaib. Hikmat dan kuasa terjadi. Jauh lebih besar dari apa yang ada di bumi ini. Ya 1 Korintus pasal 1 tadi ayat yang ke-25 berkata begini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, percaya Tuhan sudah menyelamatkan kita, maka kita terima hikmat yang jauh lebih dari hikmat dunia ini. Menerima kekuatan yang jauh, kuasa yang jauh daripada kuasa dunia ini. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita belajar tentang hikmat ini dan mujizat ini. Strategi yang tampaknya kebodohan bagi orang-orang Yunani ternyata penuh dengan hikmat. Bagi orang-orang yang berpengetahuan, ya, titelnya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi orang-orang seperti ini malah justru mengatakan itu kebodohan. Masa Tuhan kok mati di salib? Nah dia siapa yang ngambil nyawanya? Bapak Ibu Saudara, mereka lupa. Tuhan Yesus di atas kayu salib mengatakan, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kalau Tuhan tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan pernah mati. Karena dia adalah Tuhan. Amin. Tetapi dia mau melakukan kehendak Bapa. Dia mati untuk menebus dosa kita. Bapak Ibu Saudara, strategi yang tampaknya kebodohan ini yang pertama. Ternyata penuh dengan hikmat. Kenapa? Karena dunia tidak mengetahui, tidak mengenalnya. Tadi kita sudah baca 1 Korintus 2 yang ke-7-8. Hanya oleh Roh Kudus maka kita akan memahaminya. 1 Korintus pasal 2 masih di dalam ayat yang ke-10, kita baca di sana. Ayat yang ke-10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Ditulis dalam huruf besar, Roh Allah. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Hikmat diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itu hari-hari ini kita perlu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Lebih dalam lagi, lebih banyak lagi kita memuji menyembah Tuhan. Waktunya sudah sangat singkat, sudah sangat dekat Saudara. Begitu banyak kesukaran hari-hari ini. Amin. Betul Bapak Ibu Saudara. Ya setelah pandemi jalan masuk kepada krisis ekonomi. Ketika krisis ekonomi terjadi, peperangan terjadi, ya apalagi Rusia lawan Ukraina, ya Ukraina diinvasi oleh Rusia. Bapak Ibu Saudara, maka sumber energi terputus, bahan bakar minyak, BBM, Bapak Ibu Saudara, ya naik semua luar biasa hari-hari ini. Bukan cuma di situ, ekonomi terpuruk semuanya, akibatnya yang kena imbas pertama adalah pangan. Bahan pangan, itu yang sedang diantisipasi oleh pemerintah kita. Kemudian terjadi krisis energi. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita lihat pergumulan semakin berat, kesukaran. Kita perlu Roh Kudus di dalam hidup kita. Untuk kita mengerti segala sesuatu. Hikmat Allah menuntun kehidupan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mengajarkan semuanya. Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Berkata begini, 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26 tentang Roh Kudus ini. Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu siapa? Roh Kudus,
yang diutus Allah Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itulah yang mengajarkan, memberikan hikmat. Karena itu kita perlu Roh Kudus hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Perlu kita punya waktu untuk kita memiliki waktu saat teduh, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Minta dipenuhi Roh Kudus. Amin. Yakobus 1 ayat yang kelima berkata begini. Kalau kamu kekurangan hikmat, maka kita harus minta kepada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang ke 20. Ayat yang kelima, Yakobus 1 ayat yang kelima. Yakobus 1 ayat yang kelima boleh ditampilkan? Ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari-hari ini minta hikmat Allah. Ketika masalah di hadapan kita menghadang, ya krisis pangan, krisis energi sedang di depan mata. Ayo Bapak Ibu Saudara minta hikmat Allah. Minta Roh Kudus memenuhi kita, mengajarkan kita akan segala sesuatu. Bapak Ibu, baik kalau kita melihat aktivitas kita, pekerjaan kita dan sebagainya, apa yang akan kita lakukan setelah pandemi ini, efeknya yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan kembali kepada zaman normal yang dulu. Tidak mungkin ke sana lagi. Tapi kita akan maju ke depan. Move on Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mengalami kenormalan yang baru, new normal. Kebiasaan-kebiasaan yang baru. Karena itu kita perlu paradigma yang baru ini. Amin. Tuhan katakan aku akan membuat jalan-jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan berikan jalan keluar yang baru, cara yang baru, hikmat yang baru di dalam pekerjaan saudara. Di dalam segala apa yang saudara kerjakan, aktivitas sehari-hari. Tuhan akan memberikan sesuatu yang baru, new normal, jalan yang baru, cara yang baru dalam hidup kita. Minta kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Dan bukan hanya itu, Tuhan berikan sungai-sungai di padang belantara. Ya, ini tidak mungkin zaman dulu bikin sungai di padang pasir Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan akan memberikan mujizat yang luar biasa. Sungai berbicara air, air berbicara kehidupan. Tuhan memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Air kehidupan yang luar biasa. Mujizat terjadi, itu yang dilakukan Tuhan. Karena ada kuasa. Amin. Yang pertama, ya strategi yang kelihatannya kebodohan, ternyata penuh dengan hikmat. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat. Percaya saja, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan beri hikmat. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, strategi yang tampaknya kelemahan. Loh kok mati? Murid-murid pada saat itu berkeinginan supaya Tuhan memulihkan kerajaan Israel saat itu juga. Waktu yang pas, momen yang tepat, Tuhan Yesus mau diangkat jadi raja. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya raja atas Israel. Yesus raja di atas segala raja. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia dahsyat Bapak Ibu Saudara. Dia penuh kuasa yang kelihatannya lemah kok mati di atas kayu salib. Justru di sanalah kuasa yang dahsyat terjadi. Karena dia bangkit dan kuasa kebangkitannya hari ini ada di dalam kehidupan kita. Tanpa kematian dan kebangkitan Kristus, lalu Kristus naik ke surga, maka Roh Kudus tidak akan dicurahkan buat kita. Dan tanpa Roh Kudus tidak ada kuasa di dalamnya. Justru ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Saudara kalau membaca di dalam perjanjian lama, kitab kita ini Bapak Ibu Saudara, maka Roh Kudus itu bukan sekelompok orang langsung, begitu banyak orang, ratusan. Ya, kalau saudara melihat di Kisah Para Rasul 120 orang murid bersama-sama, serentak. Ya bahkan ribuan terima Roh Kudus. Tidak terjadi di dalam perjanjian lama. Hanya terjadi mungkin 1-2 orang nabi, raja tertentu, sekelompok nabi tertentu. Bapak Ibu Saudara,
Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia mati, bangkit, naik ke surga, maka Roh Kudus dicurahkan. Saudara, Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara minta Roh Kudus, kami minta kepenuhanmu. Kenapa? Karena disitulah ada kuasa. Amin. Mari baca lagi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya percaya saudara hafal ayat ini. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ayo kita baca sama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus menjadi kesaksian, membawa bangsa-bangsa menjadi murid Kristus, perlu kuasa, perlu kekuatan, otoritas, dunamis itu. Tetapi tanpa Roh Kudus dicurahkan, tidak ada kuasa itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, kita terima kekuatan, kuasa. Ya, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ayo kita lihat di sana, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan apa? Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kata kekuatan, dunamis, kuasa dibangkitkan ketika kita penuh dengan Roh Kudus. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi Roh Kudus yang membangkitkan roh kita, menghasilkan kuasa. Bukan hanya kuasa, tetapi kasih yang agape. Kasih yang sungguh-sungguh sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Lalu ketertiban, sound of mind, ya, penguasaan diri itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Kapan Roh Kudus ini dicurahkan? Ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Saudara masih ingat terjadi pada waktu Pentakosta kemarin? Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama, apa yang dikatakan di sana? Kisah Rasul 2 ayat yang 1. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Coba saudara kita lihat di dalam King James Version, bahasa Inggris. Hanya King James Version yang menuliskan seperti ini. Bisa tidak ditampilkan King James Version-nya? Ya. And when the day of Pentecost was fully come, datang lengkap, they were all with one accord in one place. Bukan hanya in one place. Kalau bahasa Indonesia dituliskan di saat berkumpul di satu tempat. Ya, tetapi di sini dikatakan with one accord. With one accord bukan berbicara hanya berkumpul. Kalau dalam bahasa Indonesia hanya ditulis berkumpul. Tetapi dengan sehati. Dengan satu suara. Ya, dengan satu kesepakatan. Humotumadon itu bahasa aslinya. Bapak Ibu Saudara, itu berbicara one mind. Sepikiran. Sepakat sehati. Bagaimana kita bisa sepakat sehati kalau kita bersama-sama ada satu kesatuan. Karena itu doa, pujian, penyembahan dalam unity. Itu yang dibutuhkan. Supaya Roh Kudus turun memenuhi setiap kita. Dan ketika Roh Kudus turun maka kuasanya terjadi. Bapak Ibu Saudara, setelah mereka murid-murid ini kepenuhan Roh Kudus, apa mereka tidak punya tantangan? Banyak tantangan. Tetapi justru di sana mereka melakukan banyak mujizat-mujizat besar. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam pasal yang kedua Kisah Para Rasul ini, saya bacakan cepat ayat yang ke-43 dikatakan begini. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda.
Dalam kelemahan, kelihatannya strateginya kelemahan, tetapi di sana kekuatan terjadi. Mujizat terjadi, tanda-tanda. Pasal yang keempat dari Kisah Rasul ini, ayat yang ke-33, saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Pasal 5 ayat yang ke-12 ya, firman Tuhan berkata begini, pasal 5 ayat 12. Ya, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat, dalam kesatuan hati. Di sana ada tanda mujizat. Bahkan bayangannya Petrus, kalau saudara baca ayat yang ke-15, bisa menyembuhkan orang. Ya, orang-orang sakit ditaruh. Ya, ketika Petrus lewat, setidak-tidaknya dikatakan bayang-bayangnya mengenai salah seorang dari mereka. Ayat yang ke-16, kalimat terakhir, dan mereka semua disembuhkan. Tidak ada yang dilewati, semuanya. Kenapa? Ada kuasa ketika Roh Kudus turun. Amin. Kapan terjadi Roh Kudus turun? Kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa mereka tidak ada pergumulan? Ada. Ketika mereka ketakutan, sekali lagi mereka berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya, pasal 4 ayat yang ke-31 Kisah Para Rasul ini berkata begini. Dan ketika mereka sedang berdoa, saudara membaca perikop ini, ketika mereka dilarang untuk bersaksi, dilarang untuk menyebutkan tentang Kristus. Bapak Ibu Saudara, mereka datang berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak Ibu, sebanyak dan sebesar apapun pergumulan kita hari-hari ini, mari bersekutu dalam doa, pujian, penyembahan dengan unity, dalam kesatuan hati. Maka kita terima penuh Roh Kudus. Ada kuasa yang hebat yang kita terima di sana. Amin. Saya tutup dengan satu pasal lagi. Efesus 1 ayat yang ke-16. Efesus 1 ayat yang ke-16. Saya sudah sering menyampaikan tentang ini, tapi kita mau lihat Bapak Ibu Saudara. Efesus 1 ayat 16 kita baca nanti sampai dengan ayat yang ke-23. Ya, satu perikop ini. Ya. Efesus 1 ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur kepada kamu dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu apa? Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, kita perlu Roh Kudus, Roh hikmat dan wahyu. Kenapa? Dialah yang akan membukakan segala sesuatu. Supaya kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Dan kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita tahu pengharapan kita. Amin. Kita memiliki pengharapan yang luar biasa dalam panggilan kita. Bapak Ibu Saudara, kita ditentukan untuk mendapatkannya. Ayat yang selanjutnya, 19 sampai dengan yang 21. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya terima hikmat pengenalan yang benar akan Kristus, kita juga menerima kuasa. Ada kuasa Tuhan yang dahsyat lebih dari segala kuasa dunia ini. Kalau kita baca ayat yang ke-22 dan 23 berkata begini, perhatikan benar-benar ayat-ayat ini. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di mana? Di bawah kaki Kristus. Dan Dia diberikannya kepada jemaat sebagai apa? Kepala dari segala yang ada. Segala sesuatu di bawah kaki Kristus.
Dia Kristus menjadi kepala jemaat. Berarti jemaat adalah tubuh. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus kepala. Kita menjadi tubuh Kristus. Segala sesuatu di bawah kakinya. Berarti segala sesuatu ada di bawah kita juga. Betul Bapak Ibu Saudara? Amin. Tapi satu, kalau kita menjadi satu tubuh Kristus. Unity sebagai jemaat Tuhan. Sungguh-sungguh bersatu dengan tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang adalah tubuhnya, kepenuhan Dia dipenuhi oleh Allah sendiri, penuh dengan Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita terima hikmat dan kita terima kuasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini begitu banyak masalah. Ingat, jangan hanya cari hikmat dan tanda-tanda mujizatnya saja. Tetapi cari Tuhan pemilik hikmat itu. Maka Dia akan berikan hikmat, berikan kuasa. Sembah Dia apapun situasi kondisi kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, kita harus berani seperti Sadrah, Mesakh dan Abednego. Apa yang terjadi dengan Sadrah, Mesakh, Abednego? Ketika dia dihadapkan dengan perapian menyala-nyala, bahkan dipanaskan 7 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, ketika dia disuruh menyembah patung Nebukadnezar, apa yang dikatakan oleh Sadrah, Mesakh, Abednego ini? Ya, Tuanku Raja, sekalipun ya Tuhan tidak menyelamatkan aku tidak akan menyembah patung Tuanku. Ya, dia katakan Allah sanggup menyelamatkan aku, tetapi sekalipun Tuhan tidak melakukannya, aku tetap tidak akan menyembah patung Tuanku. Bapak Ibu Saudara, sekalipun masalah besar di hadapan kita, tetaplah hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus. Tetaplah cari Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita perlu hikmatnya, perlu kuasanya dalam hidup kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus ini. Kalau kita telah percaya, dibaptiskan, maka kita akan menerima pemberian hadiah Roh Kudus dalam hidup kita. Karena itu mari kita minta kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku ya Tuhan. Haleluya. Mari katakan lagu ini. Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hati bagi Roh Kudus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Sekali lagi dari awal aku katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup. Saya mengundang hamba-hamba Tuhan yang bertugas untuk perjamuan kudus boleh maju ke depan. Para diakon yang bertugas. Haleluya. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari buka hati bagi Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Kami perlu Kau Roh Kudus. Penuhi kami Roh Kudus dengan roh hikmat dan wahyu. Penuh dengan kuasa dan mujizat. Terima kasih ya Bapa. Di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Shalalamarama-kayana. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami ya Roh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Roh Kudus. Sebagaimana firman-Mu katakan. Agar kami memiliki roh hikmat dan wahyu. Kami menerima kuasa yang dahsyat dari Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang menjadi kekuatan dan pengharapan kami. Biarlah kami tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan dalam unity setiap saat. Agar roh-Mu tetap kuat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau masuk di dalam perjamuan kudus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Bapa. Segala yang Tuhan dapati dalam hidup kami yang bersalah, Tuhan ampuni kami. Agar kami siap layak ya Tuhan untuk masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga melepas pengampunan bagi setiap orang yang bersalah kepada kami. Kami memberkati mereka ya Bapa. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Kau layakkan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang akan melayani perjamuan kudus ini Tuhan. Kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap terima perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saudara akan dilayani dengan roti dan anggur. Terima dengan iman dan percaya. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara streaming, secara online, saudara boleh persiapkan roti dan minuman untuk kita masuk dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Yesus telah mati bagiku. Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan. Kuasa-Mu memulihkan. Kasih Tuhan Yesus. Percaya Kau berfirman, kuasa-Mu yang pulihkan. Haleluya.
Saudara yang sudah terima roti dan anggur, saudara boleh bangkit berdiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus katakan, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Mari angkat roti kita tinggi-tinggi, dengarkan firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Maka dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Letakkan cawan saudara dan kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Buat kasih setiamu, buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih buat hikmat yang Tuhan beri, buat kuasa yang Tuhan beri. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima Roh Kudus-Nya seperti yang Tuhan Yesus katakan. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima Roh Kudus-Nya, terima. Terimalah hikmat dan kuasa Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan dengan sungguh-sungguh, terima kasih Yesus.
syukur hanya bagi Yesusku. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami percaya kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ada kekuatan yang dahsyat. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Yang dalam persoalan Tuhan bukakan jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan mengalir kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Roh Kudus tetaplah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan saatnya kami mau membawa persembahan kami. Kami memberi dengan sukacita, dengan tulus hati. Sebab Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami juga bawa setiap persepuluhan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit. Mencurahkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Menghardik segala belalang-belahap dari kehidupan kami, supaya tidak dihabisinya hasil tanah kami, hasil usaha kami, dan kami percaya berkat Tuhan senantiasa sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Mari kita beri dengan sukacita. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi
bahagia. Aku bernyanyi, Amin. bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus. Katakan lagi, aku bernyanyi. Aku bernyanyi, Bahagia. bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus. Memuji Yesus Selamanya. selamanya. Sekali lagi, memuji Yesus. Memuji Yesus selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah diberikan pada pagi hari ini, dan kita akan mengakhiri ibadah saat ini sambil kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti Bapak Gembala akan tutup dalam doa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah kepadamu hari ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah seluruh ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan dan menyukakan hati-Mu ya Bapa. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan, setiap mereka yang sudah mengikuti ibadah ini, baik hadir di tempat ini, baik secara online. Kami percaya berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan mereka, diberkati dalam usaha mereka, diberkati dalam setiap pekerjaan mereka, diberkati setiap apapun yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil, dan seluruh kehidupan mereka, perjalanan hidup mereka beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, kami percaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kami. Setiap persembahan yang sudah kami bawa kepadamu, biarlah itu berguna bagi kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan di atas segala-galanya, dan Engkau mengembalikan berkat berlimpah-limpah, berkat
berkat berlipat-lipat di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Tetap kami bawa bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon belas kasihan pengampunan-Mu atas Indonesia ya Bapa. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Bebaskan dari segala macam krisis yang melanda bumi ini. Baik akibat pandemi COVID-19 apapun variannya. Kami percaya Engkau ya Bapa sanggup menghentikannya dengan tuntas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Indonesia pulih kembali. Lepas dari resesi ekonomi apapun yang melanda bumi ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa khususnya buat Presiden Bapak Joko Widodo. Senantiasa dalam perlindungan tangan kuasa Tuhan. Tuhan menyertainya dalam menjalankan pemerintahan, dalam mengambil keputusan bagi negeri ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus atas Indonesia. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya. Sebentar kami akhiri ibadah ini, Roh Kudus tetaplah di dalam kehidupan kami, agar hikmat dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus tetap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya pasukan malaikat Tuhan berjaga melindungi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, hormat, kebesaran, kemuliaan bagi-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara buka hati kita, buka kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa kita di dalam kasih karunia damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali bahkan selama-lamanya. Percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersamakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi dan shalom.